Semoga yang subscribe diberikan rezeki melimpah dari arah tak disangka-sangka. Dan yang like komen, dimudahkan jalannya menuju surga di hari akhir nanti. Sihir merupakan perbuatan seseorang untuk mencelakakan orang lain dengan meminta pertolongan setan. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, yang biasanya dilakukan karena kebencian dan sakit hati. Begitupun gangguan jin ataupun setan, pasti selalu ada saja setan dan jin yang mengganggu manusia. Lalu apa saja yang harus dilakukan supaya terhindar dari keburukan jin, setan, dan juga sihir? Sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya pemirsa sekalian subscribe terlebih dahulu dan silakan tinggalkan like serta komen yang positif. Silakan juga tuliskan hajat pemirsa sekalian di kolom komentar. Semoga semakin banyak yang mengaminkan, maka harapan pemirsa akan cepat terkabul. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam Al-Quran ada ayat yang paling agung. Barang siapa yang membacanya sehabis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Siapa yang membacanya ketika hendak tidur, setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai waktu pagi. Barang siapa yang membacanya ketika keluar rumah, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali setiap hari, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki dengan cara yang tidak dia duga, dan menghilangkan rasa iri dari dirinya, serta menghilangkan sihir dari dirinya. Pesan saya, mau tidur, keluar rumah, ketika hendak bepergian, setelah sholat fardu, jangan sekali-kali meninggalkan amalan ini. Jika ada gangguan di dalam rumah, misal ada setan yang menghuni rumah tersebut, maka amalkan ini sambil menghadap kiblat dan sambil baca. Pemirsa sekalian berputar mulai dari kiblat dan berakhir ke kiblat lagi. Maka Allah akan melindungi rumahmu dari segala bahaya dan kejahatan. Begitu dahsyatnya, sampai-sampai Rasulullah pernah berkata, tidak dibaca ayat itu dalam rumah yang ada setannya, kecuali setan pasti pergi dari rumah itu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan saat diturunkannya kepada Nabi Muhammad, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan dan kebesarannya. Seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan, mahkota para pembesar berjatuhan, para penguasa menjatuhkan wajahnya, para setan berlarian dan para malaikat bersujud mengiringinya. Namun, sebelum melakukan amalan ini, sebaiknya pemirsa sekalian menjaga hal-hal berikut. Pertama, menjaga sholat berjamaah. Kedua, tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian ataupun musik. Ketiga, berwudu ketika hendak tidur dan membaca basmalah di setiap aktivitas. Kelima, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir tersebut 100 kali setiap hari. Barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali setiap hari, maka setan tak akan sanggup mendekatinya dan tak sanggup mengganggunya selama seharian. Yang keenam, membaca Al-Quran setiap hari tanpa bolong. Ketujuh, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Dan inilah ayat yang tadi dibahas yang bisa menghilangkan sihir dalam tubuh, yaitu ayat kursi, ayat yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Amalkan ayat tersebut sekurang-kurangnya 12 kali setiap hari, dan kalau bisa diamalkan juga ketika hendak tidur, keluar rumah, ataupun setelah sholat fardu. Jangan sampai sekali-kali meninggalkan amalan ini. Dan ada juga amalan yang paling ditakuti jin dan setan, yang bisa mengusir jin baik dalam tubuh maupun yang ada di sekitar kita. Bahkan saking ampuhnya, malaikat Jibril langsung mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, pada suatu malam Nabi Muhammad SAW didatangi oleh jin Ifrit yang membawa obor api. Obor tersebut digunakan jin Ifrit untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi pun membaca ayat Al-Quran. Namun tidak ada reaksi apapun kecuali jin itu semakin mendekat, sehingga Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, dan Jibril pun berkata, "Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang jika engkau membacanya maka ia akan jatuh tersungkur?" Maka Jibril pun mengajarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardh min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Yang artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dan keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tadi membawa manfaat, keberkahan, dan kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.